Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ewilda Sinaga dengan NIM 41911110009. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal lembar kerja mahasiswa. Nah, kita masuk kepada soal pertama. Sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak akan membuat bingkisan. Setiap macam bingkisan akan berisi kombinasi, yaitu mainan, alat, olahraga, dan buku. Untuk itu, dibuat bingkisan standar, deluxe, dan super deluxe. Jenis pertama berisi 4 mainan, 4 alat olahraga, dan 2 buku dengan harga jual Rp30.000 per bungkus. Jenis kedua berisi 5 mainan, 6 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga Rp40.000 per bungkus. Jenis ketiga berisi 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jual Rp60.000 per bungkus. Untuk keperluan ini tersedia 60.000 mainan, 75.000 alat olahraga, dan 45.000 buku. Berapa masing-masing jenis bungkusan harus diproduksi agar diperoleh penerimaan yang maksimal? Nah, untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita misalkan X1 sama dengan jumlah jenis standar yang diproduksi, X2 sama dengan jumlah jenis deluxe yang diproduksi, X3 sama dengan jumlah jenis super deluxe yang diproduksi. Nah, fungsi tujuannya itu maksimumkan Z sama dengan 30X1 tambah 40X2 tambah 60X3 dengan fungsi-fungsi batasan yang pertama 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 lebih kecil sama dengan 60.000. Fungsi batasan yang kedua 4X1 ditambah 6X2 ditambah 8X3 lebih kecil sama dengan 75.000. Dengan fungsi batasan ketiga, 2X1 ditambah 5X2 ditambah 5X3 lebih kecil sama dengan 45.000. Dengan X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita menyelesaikannya menggunakan tabel simplex. Nah, kita lakukan literasi sehingga kita memperoleh tabel simplex pertama. Nah, di sini ada variabel dasar Z, X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan nilai kanan. Nah, di bawah variabel dasar ini ada Z, X4, X5, X6. Nah, ini yang warna biru ini merupakan kolom kunci. Dan ini yang X6, 025, 5001, 45.000 ini merupakan barisan kunci. Nah, ini belum optimal sehingga kita harus melakukan literasi. Nah, setelah kita melakukan literasi sehingga muncullah tabel simplex kedua. Nah, di sini dapat kita lihat pada PPT X1 yang ini merupakan kolom kunci dan ini X5 merupakan barisan kunci. Nah, ini juga belum optimal. Nah, kita harus melakukan literasi juga. Nah, setelah kita melakukan literasi muncullah tabel simplex ketiga. Nah, dapat kita lihat teman-teman ini sudah optimal. Sehingga kita itu tidak perlu melakukan literasi lagi karena ini sudah optimal. Jadi kombinasi optimal X1 sama dengan jumlah jenis standar sama dengan 3.750, X2 sama dengan jumlah jenis deluxe sama dengan 0, X3 sama dengan jumlah jenis super deluxe sama dengan 7.500, penerimaan penjualan sama dengan 562.500. Nah, sekarang kita minimumkan Z sama dengan 60.000 Y1 ditambah 75.000 Y2 ditambah 450.000 Y3 dengan fungsi-fungsi batasan yang pertama 4Y1 ditambah 4Y2 ditambah 2Y3 lebih besar sama dengan 30. Dengan fungsi batasan kedua 5Y1 ditambah 6Y2 ditambah 5Y3 lebih besar sama dengan 40. Dan fungsi batasan ketiga 6Y1 ditambah 8Y2 ditambah 5Y3 lebih besar sama dengan 60. Dan fungsi batasan yang keempat Y1, Y2, Y3 lebih besar sama dengan 0. Nah, pada tabel simplex ketiga tampak bahwa X2 bukan variabel yang optimal. Nilai X2 pada baris Z adalah 5, yang apabila dihubungkan dengan batasan dual yang menyangkut X2 adalah 5 dikali 0 ditambah 6 kali 30 per 4 ditambah 5 kali 0 dikurang 40 sama dengan 5. Nah, di mana 0,30 per 4 dan 0 adalah nilai-nilai
X4, X5, dan X6 pada baris Z. 40 adalah nilai kanan dari fungsi batasan atau dual kedua. Andaikan setelah dicapainya tahap optimal terjadi perubahan pada koefisien teknis X2 dari, maka fungsi batasan dual kedua berubah menjadi 3Y1 tambah 4Y2 tambah 6Y3 lebih besar sama 40. Akibatnya nilai X2 pada baris Z atau pada tabel optimal akan berubah menjadi 3 kali 0 tambah 4 kali 30 per 40 ditambah 6 kali 0 kurang 40 sama dengan 10. Sehingga perubahan pada tabel optimal adalah, nah ini dapat kita lihat pada slide ini, di mana nilai X3 pada baris-baris X4, X1, dan X3 diperoleh dengan menggunakan kaidah ketiga yang telah diuraikan di muka. Dengan perubahan X3 tabel di atas tidak optimal lagi karena ada nilai negatif pada baris tujuannya sama dengan minus 10. Akibatnya perlu dilanjutkan sampai tahap optimal tercapai. Setelah dilakukan pencarian optimum dengan menggunakan metode simplex awal, maka diperoleh nilai optimum sebesar 750.000 XA sama dengan 7.500. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal yang kedua. Perhatikan masalah berikut. Garuda Furnitur merupakan satu perusahaan yang memproduksi mebel dari kayu. Bahan baku utama yang digunakan berupa kayu jari dan kayu kamper. Untuk mendapatkan hasil yang baik, perusahaan ini menggunakan sebuah mesin multiguna yang dikendalikan dengan komputer. Karena persaingan yang semakin tajam, manajemen perusahaan bermaksud meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya produksinya sehingga dapat mencapai hasil optimal. Jumlah kebutuhan bahan baku dan waktu mesin yang diperlukan untuk membuat setiap unit mebel dalam kurung meja dan kursi serta kapasitasnya yang tersedia sebagai berikut. Sumber daya kayu kamper dalam kurung unit model A 4, model B 2, kapasitas 120. Sumber daya kayu jati dalam kurung unit model A 2, model B 2, kapasitas 100. Sumber daya mesin dalam kurung jam mesin model A1, model B3, kapasitas 90. Apabila keuntungan yang diperoleh untuk satu unit model A sama dengan $200 dan satu unit model B sama dengan $150. Nah, andaikan S1, S2, dan S3 menyatakan variabel-variabel slack untuk masing-masing kendala, setelah diterapkan metode simplex didapatkan tabel optimum akhir menjadi. Dapat kita lihat dalam PPT ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, seandainya penggunaan tenaga kerja dalam perusahaan dimasukkan dalam model, timbul batasan baru sebagai berikut. Sumber daya tenaga kerja model A3, model B4, kapasitas 140. Nah, penyelesaiannya terlebih dahulu periksa apakah batasan baru tersebut dipenuhi oleh jawaban optimal. Bila jawaban optimal memenuhi batasan baru, maka tidak perlu diperhatikan. Bila tidak, maka batasan baru harus dimasukkan ke dalam masalah. 3x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 140. 3 dalam kali 18 tambah 4 kali 24 lebih kecil sama dengan 140. Nah, kita kalikan ini ke sini, kita jumlahkan dengan 4 kali 24 sehingga hasilnya 150 lebih kecil sama dengan 140. Nah, itu tidak benar. Karena tidak benar 150 lebih kecil dari 140. Fungsi batasan ini menjadi tidak terpenuhi sehingga nilai optimalnya akan berbeda. Untuk mengetahui keadaan optimal, batasan baru itu dapat ditambahkan langsung pada tabel simplex yang terakhir atau tabel optimal. Nah, ini dia dapat kita lihat dalam tabel ini, teman-teman. Yes, kita tambahkan. Nah, ini konversi ke bentuk sesuai eliminasi Gauss diterapkan. Nah, ini kita bisa melihat dalam tabel ini. Kombinasi barang optimum yang baru akan menghasilkan 20 model A dan 20 model B. Tabel optimum tapi tidak layak, maka metode dual simplex diaplikasikan untuk mencari solusi optimum baru. Variabel basis S4 meninggalkan basis karena rasio absolut terkecil pada S3.
maka variabel S4 digantikan oleh S3. Iterasinya sebagai berikut. Nah, ini dapat kita lihat teman-teman. Ini pada tabel tersebut. Dengan keuntungan maksimum $7.000, dapat dilihat bahwa terjadi pengurangan keuntungan dari $7.200 menjadi $7.000 karena penambahan kendala baru ini adalah benar untuk setiap program linear. Dengan kata lain, jika kendala baru ditambahkan terhadap suatu masalah program linear, nilai optimum yang lama akan selalu lebih baik atau sama dibandingkan nilai optimum baru, sehingga penambahan suatu kendala baru tak dapat memperbaiki nilai optimum setiap masalah program linear. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang berikut, yaitu memaksimumkan Z sama dengan 2x1 tambah x2 tambah 3x3 dengan fungsi kendala yang pertama 2x1 tambah x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 8. Fungsi kendala yang kedua 2x1 tambah 4x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 18. Fungsi kendala yang ketiga x1 tambah x2 tambah 3x3 lebih kecil sama dengan 8. X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, X3 lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal, kita menggunakan program aplikasi Linggo. Nah, pertama saya buka aplikasi Linggonya. Nah, setelah saya buka, saya akan mengetik fungsi maksimum dan fungsi kendala pada Linggo model. Nah, kita buat max sama dengan 2 dikali X1 ditambah X2 ditambah 3 dikali X3. Kita masukkan fungsi kendala yang pertama 2 dikali X1 ditambah X2 tambah X3 lebih kecil sama dengan 8. Fungsi kendala yang kedua 2 dikali X1 ditambah 4 kali X2 ditambah 2 dikali X3 lebih kecil sama dengan 18. Fungsi kendala yang ketiga X1 ditambah X2 ditambah 3 dikali X3 lebih kecil sama dengan 8. Dan X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, X3 lebih besar sama dengan 0. Bawahnya kita buat dengan N. Nah, kita jangan lupa buat tanda titik koma. Nah, setelah itu kita pilih tab solver. Nah, setelah itu kita klik solve. Berikut diperoleh tampilan output untuk solution report terhadap program yang kita jalankan, seperti gambar ini. Nah, selanjutnya untuk melihat range-nya dari setiap variabel, kita dapat mengklik tab solver lalu memilih range. Nah, berikut diperoleh tampilan output untuk range report terhadap program yang kita jalankan. Nah, di sini ada objective coefficient range. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.